ini diawali dengan Li Yuran bersama kliennya menemui seorang ibu dan anak perempuannya. Ibu dari anak perempuan itu ingin menuntut klien Li Yuran. Li Yuran terlihat sangat menyepelekan ibu dan anak perempuan itu, hingga sang ibu marah karena sikap Li Yuran. 你有女儿吗？你没有孩子吧？你怎么能够这么没有人性啊你！ Dikenal sebagai pengacara yang sangat pandai, Li Yuran pun diingatkan oleh seorang pria paruh baya agar tidak terlalu licik dalam membela kliennya agar bebas dari hukuman. Tidak hanya menjadi pengacara yang sangat pandai, ternyata Li Yuran juga jago bela diri karate. Usai berlatih karate, teman sekaligus bosnya yang bernama Zhao mengingatkan Li Yuran soal jodoh dan pernikahan. Tapi sayangnya, ia sangat tidak tertarik dan sudah cukup menikmati hidupnya saat ini meski melajang. 我现在这样真的挺好的，受不了你那些腻腻歪歪的糟心事儿。 Sesampainya di rumah saat beres-beres, Li Yuran menemukan kotak berisi surat dan foto ibunya. Kemudian di tengah hujan, Li Yuran pergi ke makam ibunya untuk berpamitan karena ia akan melanjutkan kuliahnya ke Jerman. Tak lupa, ia juga membawakan minuman kesukaan ibunya. Diketahui ternyata, selama ini Li Yuran tidak pernah mengetahui seperti apa sosok ayahnya tersebut. Bahkan semasa hidupnya, ibunya pun juga tidak pernah menceritakan tentang ayah Li Yuran. Sepulang dari makam ibunya, Li Yuran mengalami kecelakaan. Ia menabrak sebuah truk besar berwarna putih. Kepalanya membentur kaca jendela mobilnya hingga tiba-tiba ia sudah berada di suatu tempat yang ternyata tempat itu adalah terminal nasib. Li Yuran yang bingung diminta untuk menemui bagian informasi. 有事问咨询台。 Kemudian seorang wanita berbaju merah membawa Li Yuran ke sebuah ruangan di mana di sana ia bertemu seorang pria berkumis yang merupakan supervisor terminal nasib. Pria itu lantas menjelaskan jika Li Yuran sudah mati karena mengalami kecelakaan. Li Yuran yang tidak percaya ngotot jika dirinya tidak boleh mati karena ia harus meneruskan kuliahnya di Jerman. Pria berkumis itu pun meminta Li Yuran mendengarkan penjelasan anak buahnya. Anak buah pria berkumis itu kemudian mencoba menjelaskan alasan kenapa Li Yuran mati lebih awal. Hal itu karena kesalahan data. Mereka pun berjanji akan mengembalikan Li Yuran ke dunia manusia tapi harus dengan prosedur yang sangat rumit. Li Yuran akan kembali hidup tapi harus menjadi wanita lain dalam waktu 1 minggu. Mendengar hal itu, Li Yuran tidak terima dan marah kepada pegawai terminal nasib. 能耽误我多少事？我是律师，我是按小时计费的。 Pria berkumis kembali menjelaskan kepada Li Yuran jika ia tidak mau mengikuti prosedur yang rumit itu, maka dirinya tidak akan pernah kembali ke dunia manusia, apalagi ke Jerman untuk melanjutkan kuliahnya. Akhirnya Li Yuran setuju dan sepakat. Kemudian anak buah pria berkumis menyiapkan alat yang akan digunakan. Sebelumnya Li Yuran menanyakan apa pekerjaan wanita yang akan digantikan olehnya. Pria berkumis hanya menjawab pekerjaannya sangat penting. Kemudian ia diminta duduk dan menutup matanya. Selanjutnya alat dinyalakan dan tiba-tiba Li Yuran sudah berada di atas ranjang dengan seorang pria. Karena terkejut, ia pun keluar kamar dan mendapati seorang gadis muda sendirian di meja makan dan meminta uang saku padanya. Gadis itu pun memanggil Li Yuran dengan sebutan ibu. Masih bingung dan shock dengan kondisinya, tiba-tiba dari belakang seorang pria memanggilnya sayang dan minta sarapan. Belum selesai di situ, tiba-tiba seorang anak laki-laki kecil memeluknya, membuatnya terkejut hingga menjerit dan lari bersembunyi di kamar mandi. Kemudian anak laki-laki itu minta diantar ke sekolah oleh Li Yuran. Anak laki-laki itu bernama Tian Tian. Saat mengantar Tian Tian, Li Yuran malah bertemu ibu-ibu dan membuatnya ingin segera kabur. Selanjutnya, Li Yuran pergi ke kantornya yang dulu untuk menemui Zhao. Tapi sayangnya Zhao tidak mengenalinya lagi. Apalagi dengan penampilan Li Yuran saat ini. Kemudian Li Yuran mencoba masuk ke apartemen miliknya, tapi sayangnya tidak bisa dan ketahuan oleh satpam. Merasa putus asa, ia pun lari ke tengah jalan dan minta ditabrak mobil.
Li Yuran pergi ke toilet untuk mencuci muka. Tiba-tiba pria berkumis yang bernama Direktur Li, pegawai terminal nasib, mengingatkan Li Yuran untuk tidak melakukan hal yang tidak biasa dilakukan oleh orang yang digantikannya. Li Yuran kemudian pergi ke supermarket, membeli seperti biasa dirinya berbelanja. Sayang uangnya kurang. Tiba-tiba telepon pun berdering. Seorang wanita mengabarkan jika bus sekolah sudah datang. Bergegas Li Yuran menjemput Tian. Tian kecewa karena biasanya ibunya tidak pernah terlambat menjemputnya. Sesampainya di rumah, Tian minta dikeringkan rambutnya oleh Li Yuran. Tiba-tiba Tian mengatakan jika ia telah mengetahui semuanya. 我妈妈什么时候回来？你告诉我，我不会告诉别人的。 Saat itulah Tian mulai membantu Li Yuran menjalankan tugasnya. Mulai memberitahu beberapa hal yang biasa dilakukan ibunya. Tian juga memberitahu kebiasaan kakak perempuannya yang bernama Xing Xing dan ayahnya yang bernama Zhang Tao. Saat makan malam, Li Yuran memasak steak. Hal itu sangat jauh dari kebiasaan keluarga itu. Waktunya tidur, Zhang Tao suami Li Yuran meminta jatah. Tapi tiba-tiba ia malah mengeluarkan jurus karate dan membanting suaminya itu ke tempat tidur hingga Xing Xing datang ke kamar mereka. Li Yuran memutuskan untuk tidur di sofa depan TV. Saat menyalakan TV, ia malah melihat Direktur Li. Keesokan harinya, Li Yuran kembali menjalankan perannya sebagai seorang ibu. Kali ini ia mengajari Xing Xing tata krama dasar saat meminta uang saku padanya. Selanjutnya, saat mengantar Tian ke sekolah, Li Yuran yang trauma bertemu ibu-ibu memutuskan mengantar Tian tidak sampai bus sekolah dan hanya mengawasinya dari jauh dan mengulurkan jari telunjuk mereka. Sepertinya Li Yuran sudah mulai menikmati perannya sebagai seorang ibu. Mulai dari mencuci hingga beres-beres rumah telah dilakukannya. Kemudian ia dan Tian pergi berbelanja untuk makan malam. Tian benar-benar membantu Li Yuran. Saat akan makan malam, Zhang Tao terkejut karena Li Yuran membeli baju untuknya yang sangat mahal. Ia merasa Li Yuran tak seperti biasanya. 你怎么了？你最近怎么了？我没事啊。 Saat ditinggal suaminya pergi kerja lagi, Li Yuran memutuskan untuk pergi menikmati malam sambil minum. Sepulang minum, Li Yuran memergoki Xing Xing hampir saja ciuman dengan seorang laki-laki yang bernama Wei Yi. 挺帅的嘛。妈， Sesampainya di rumah, Li Yuran membacakan dongeng untuk Tian. Tiba-tiba saat ia akan keluar kamar, Tian memanggilnya dan menanyakan kapan ibunya kembali dan apakah di sana ibunya merasa senang. Li Yuran pun mencoba menenangkan Tian dan memintanya kembali tidur. Saat Li Yuran kepikiran dan mencoba menenangkan diri sambil minum di balkon, tiba-tiba Direktur Li mengejutkannya karena muncul dari balik pot tumbuhan. Kemudian Direktur Li menceritakan jika ibu dari Tian dan Xing Xing beberapa hari lalu mengalami gagal jantung. Li Yuran kemudian menonton video pernikahan antara Zhang Tao dan istrinya sampai ketiduran. Keesokan harinya, Li Yuran bangun tidur dengan tersenyum, karena hari itu ia akan diajak makan di restoran mewah bersama pimpinan tertinggi tempat Zhang Tao bekerja. Saat acara berlangsung, Zhang Tao yang berniat memberitahukan pimpinan perusahaan tentang masalah besar, justru dimarahi oleh kepala divisinya. 哦，我知道了，你在我手底下做事委屈你了，是不是？没有就好。 Melihat hal itu, Li Yuran berniat membantu suaminya itu dengan menyapa pimpinan perusahaan. Gara-gara tingkahnya, usai acara, kepala divisi pun memarahi Zhang Tao. Li Yuran pun mencoba membela suaminya hingga mereka terlibat cekcok dengan kepala divisi. 我说你会不会说话？小心老子我撕烂你的嘴！你敢？你敢？ Selanjutnya, Li Yuran dan Zhang Tao pergi makan di kaki lima. Li Yuran mengajak suaminya itu untuk membicarakan soal cita-cita mereka berdua. Saat mereka pulang, mereka berdua pun langsung menuju kamar dan bermesraan. Tapi tiba-tiba terdengar suara barang jatuh. Hingga Zhang Tao pergi memastikan apa yang telah terjadi. Zhang Tao dan Li Yuran mendapati wajah putrinya lebam. Saat itu, sambil meneteskan air mata, Li Yuran mencoba menanyakan apa yang terjadi pada Xing Xing.
Ia pun mencoba menenangkan dan meyakinkan putrinya jika semuanya akan baik-baik saja. Keesokan harinya, Li Yuran dan Zhang Tao menemui pengacara keluarga Wei Yi. Karena Zhang Tao baru saja menghajar pria yang menganiaya putrinya. Li Yuran tampak emosional saat berbicara dengan pengacara Wei Yi. Tanpa disangka, pengacara itu mengatakan persis seperti saat ia menjadi pengacara dulu. Li Yuran sangat terpukul dan kini ia baru merasakan sebagai seorang ibu. Saat kembali ke ruangan, Li Yuran bersikap begitu santai dan pandai seperti saat ia menjadi pengacara. Bahkan Li Yuran tidak main-main. Ia akan menuntut dan melanjutkan kasus untuk menghukum Wei Yi. 说对不起，你放手啊你！说，对不起。 Sesampainya di rumah, ia langsung dipeluk oleh Tian Tian. Sedangkan Zhang Tao menenangkan Xing Xing. Selanjutnya, saat Xing Xing malu untuk pergi ke sekolah, Li Yuranlah yang mencoba meyakinkannya untuk tidak takut dan tetap pergi ke sekolah karena bukan dirinya yang bersalah dalam hal ini. Pagi itu terasa berbeda. Li Yuran bangun pagi memberikan bekal apel untuk suaminya, memberikan uang saku untuk Xing Xing, dan mengantarkan Tian Tian ke sekolah dengan semangat. Tiba-tiba, Tian Tian tidak bisa melihat, dan saat itu Li Yuran terlihat sangat khawatir mengetahui putranya tiba-tiba tidak bisa melihat. Ia pun langsung menggendong Tian Tian dan membawanya ke rumah sakit. Li Yuran kembali menemui kenyataan pahit jika putranya harus dioperasi. Akhirnya Tian Tian pun akan dioperasi. Sebelum masuk ruang operasi, ia sangat takut jika ditinggal ibunya kembali. Tapi saat itu Li Yuran memastikan bahwa ia akan menunggu putranya itu. Dengan setia, Li Yuran menunggui putranya. Keesokan harinya, saat Li Yuran akan pergi ke rumah sakit, Direktur Li sudah datang untuk menjemputnya kembali. Karena Li Yuran sudah berjanji pada Tian Tian jika ia akan ada di saat dirinya membuka mata, maka Li Yuran memohon pada Direktur Li untuk diberi waktu tambahan. Direktur Li mengingatkan jika waktunya hanya 1 jam. Jika tidak, ia tidak akan kembali lagi ke dunianya seperti semula. Li Yuran berlari kencang menuju rumah sakit. Saat sampai di rumah sakit, ia bertemu Xing Xing dan kemudian memeluk putrinya erat-erat. Saat tiba di kamar Tian Tian, suasana haru terjadi antara ibu dan anak. Apalagi saat Li Yuran memberi pesan kepada Tian Tian, ia pun menangis. Tiba-tiba Zhang Tao datang. Saat itu Li Yuran malah berlari keluar kamar dan disusul oleh suaminya. Zhang Tao sangat mengkhawatirkan istrinya itu, dan tanpa berkata-kata Li Yuran langsung memeluk Zhang Tao. Li Yuran juga berpesan kepada Zhang Tao untuk menjaga anak-anak. Kemudian Li Yuran pergi dan melambaikan tangan pada Zhang Tao. Di depan rumah sakit, Direktur Li sudah menjemput Li Yuran dan memintanya segera masuk ke dalam mobilnya. Direktur Li langsung tancap gas agar tidak terlambat mengejar truk yang menabrak Li Yuran. Sepanjang jalan, Direktur Li mengajak ngobrol Li Yuran, bahkan menanyakan kenapa ia belum menikah, padahal usianya sudah tidak muda lagi. Tiba-tiba Direktur Li mengatakan jika Li Yuran harus memaafkan ayah dan ibunya karena sebenarnya ayahnya tidak ingin meninggalkannya. Kejadian pun kembali saat Li Yuran mengalami kecelakaan. Ia terbaring kemudian siuman dari komanya tapi masih terlihat sangat lemas. Li Yuran bangun dari tempat tidur lalu berjalan mencari pasien yang bernama Zhang Tianze atau Tian Tian. Sayangnya, ia tak menemukan pasien itu. Sampai-sampai ia datang ke rumah Zhang Tao tapi ia tidak menemukan keluarga Zhang Tao. Kemudian ia mencoba ke tempat ia biasa mengantar Tian Tian sekolah dan bertanya pada ibu-ibu, tapi ibu-ibu itu malah takut. Bersekolah pun datang tapi Tian Tian tidak ada. Sejak saat itu ia mulai sering melamun dan menjadi pendiam. Li Yuran kemudian menemui Jaksa Cui yang dulu pernah mengingatkannya untuk berhati-hati membela klien yang bersalah. Kali ini ia meminta tolong pada Jaksa Cui untuk membantu gadis yang sudah dilecehkan kliennya. Selanjutnya, saat di rumah bersama keponakannya, ia menemukan foto dirinya bersama ibu dan ayahnya. Dalam foto itu, ayahnya sangat mirip dengan Direktur Li. Li Yuran kemudian datang ke makam ibunya dan bersembayang meminta doa restu untuk penerbangannya ke Jerman. Tak disangka saat di dalam pesawat, ia bertemu dengan cinta lamanya saat SMA, yaitu Zhang Zijun.
Wajahnya sangat mirip dengan ayah Tian-Tian. Mereka pun saling menanyakan kabar masing-masing hingga bertukar nomor handphone.